Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah video yang saya dapatkan di media sosial, di mana di video itu Edi Sidabutar, pemilik konten Edis TV, berdebat dengan seorang muslim yang pakai jenggot, pakai lobe, tapi sepertinya kurang menguasai materi. Nanti saya akan bantu dia menjawab. Mari kita tonton videonya. Meskipun demikian, Bang, saya ini adalah orang yang sangat mendalami agama Islam. Bahkan saya sarankan. Sombong kali Lesi disebut tadi. Sangat sekali. 2 kali disebutkannya sangat sekali mendalami Islam. Padahal mustahil, karena kita tahu Edi Sidabutar itu dia baca atau mencari ilmu itu di Google, mencari ilmu Islam itu di Google, dari Syekh Google. Dia baca sepotong, memang niatnya mencari kelemahan, lalu jumpa, dia rasa itu kelemahan, lalu ditanyakannya kepada kaum muslimin di debatnya. Mana tahu dapat yang bodoh kan, bisa menyesatkannya. Itu dia, itulah misinya Edi Sidabutar. Maka kalian belajar sama aku yang sangat menguasai, padahal gak menguasai apapun tentang agama Islam. Menurut saya Edi Sidabutar ini nggak tahu apa-apa tentang Islam, cuman congolnya aja yang ngomong sangat menguasai Islam. Kita ikuti logika berpikirnya ya. Kalian berguru kepada saya. Ya, Berguru sama orang bodoh. Betul tidak bahwa setan bermalam di hidungnya orang Islam? Betul. Tunjukkan teksnya. Nah, kan? Baik, saya baca lagi apa Gak ya? dikuasai kau Adi ini materi. Saya tampilkan lagi. Saya harus pulang. Kalau sama aku mendebatnya habis buat series TV ini. Tidak pernah mendengar di sini bahwa setan bermalam di hidung. Pernah dengar. Baik, silakan, Pak. Silakan. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, apabila salah seorang kalian bangun tidur, ya, Dia aja baca Google. ia menyemburkan air dari hidungnya 3 kali karena setan bermalam di hidungnya. Istinsar adalah mengeluarkan air dari hidung setelah memasukkannya karena setan bermalam di hidungnya. Betul? Ya, betul. Jadi Anda sudah percaya dengan Muhammad bahwa setan bermalam di hidung Anda? Jadi seorang muslimin ini harus percaya sama Nabi Muhammad sambil nawatokna. Kalau muslimin nggak percaya sama Nabi Muhammad, maka batallah imannya. Lanjut. Nah, begitu. Baik, sekarang jadi tidak meragukan lagi hadisnya, Bang, ya? Enggak lah. Hadis ini diriwayatkan Bukhari Muslim. Tidak meragukan. Baik, saya balik lagi kamera saya. Nah, jadi Bang, Anda pagi-pagi membersihkan. Anda pagi-pagi menghirup air membersihkan lubang hidung. Nah, besok setannya balik lagi tidak, Bang? Balik lagi, bersihkan lagi, balik lagi, bersihkan lagi, balik lagi, betul? Betul. Betul? Betul. Iya, artinya selama Anda jadi orang Islam, selama itu pula setan akan bermalam di hidung kalian, betul? Salah bang, salah. Hadis ini berlaku untuk seluruh manusia. Berlaku manusia. Hidung kau pun bang, lain Sidabutar. Lain lah, berlain lah kita ya. Hidung pun kau pun lain. Masuk setan. Semua manusia setiap dia tidur masuk setan di hidungnya, tidur setan di hidungnya. Aku muslim tidur dia. Kau juga tidur dia. Seluruh manusia tidur dia. Cuman hadis ini khususnya untuk kaum muslimin supaya bangun tidur bersihkan hidungnya. Kalau kau nggak mungkin kau percaya sama hadis ini, mana mungkin kau bersihkan, ya kan? Tapi karena dia nabi kami, dia perintahkan, dia lihat
Rasul Muhammad Nabi kami itu dia lihat ada setan masuk bertengkar atau bersembunyi atau tidur di hidung manusia, maka diperintahkannya lah kaum muslimin umatnya untuk bangun tidur itu membersihkan hidungnya supaya bersih hidungnya dari setan. Dikhususkan hadis ini kepada muslimin, lah kepada orang Kristen diperintahkan, mana mungkin mau mengamalkannya. Poinnya Nabi kami bisa lihat setan bang, beda dengan Yesus kalian bang, nggak bisa lihat setan. Makanya Yesus kalian itu nggak pernah memerintahkan umatnya atau hambanya membersihkan hidung. Kenapa? Nggak bisa lihat dia bang, dia nggak bisa lihat yang goib bang. Yesus kalian itu bang, Tuhan Yesus dan Tuhan Allah kalian tuh bang, nggak bisa lihat yang goib, setan, angin, nggak bisa lihat bang. Makanya nggak ada perintahnya di dalam Bible. Carilah di dalam Bible tuh bang, ada nggak Yesus bisa melihat setan? Nggak ada bang. Makanya nggak ada perintahnya. Nabi kami bisa melihat yang goib, maka diperintahkanlah supaya membersihkan hidungnya bangun tidur. Kami bangun tidur bang itu subuh itu, sebelum menjelang subuh, mau subuh itu diperintahkan kami tidur bang, bangun tidur bang, jam 5 kurang lah bang. Jadi ada juga sih kaum muslimin yang bangun tidur kesiangan, tapi jangan lihat yang kesiangan bang, banyak juga yang bangun sebelum jam 5. Disitulah bang bangun tidur, bersihkan hidungnya bang. Karena Rasul kami Nabi Muhammad melihatnya, maka dibersihkan. Dia nggak mau hidung muslimin itu ada setannya. Yesus kalian nggak bisa lihat, maka nggak ada perintahnya dalam Bible gitu bang. Kesana maunya pikiran kau bang, jadi jangan bodoh kau bang berpikir. Kita lanjut ya bang ya. Kan nggak pandai dia mau. Jadi Rasulullah itu bersabda di hadapan sahabatnya. Maka hadis ini perintahnya kepada para sahabat, kepada muslimin. Cuman masalah setan yang tidur di hidung semua manusia, baik dia Kristen, Hindu, Buddha, Yahudi, dia bersembunyi setan itu di hidungnya. Cuman Islam sajalah yang nabinya cinta kepada umatnya, maka diperintahkan dibersihkan supaya setan itu pergi. Sementara agama lain nggak melihat, buta matanya, nggak bisa lihat setan. Tuhan orang tuh nggak bisa lihat setan, makanya nggak ada perintahnya. Begitu cara berpikirnya bang. Kan? Entah. Saya bacakan bang, nih. Apabila salah seorang dari antara kalian di sini merujuk kepada orang-orang muslim tidak? Tidak harus orang muslim, karena di dalam kalimat sudah muslim. Oke, baiklah. Intinya kalian mengambil air seperti itu, menghirupnya karena setan bermalam di sana. Nah, ya. Setelah kalian membersihkannya, sebentar Pak. Setelah kalian membersihkannya, besok setan datang lagi, betul? Ya. Betul. Nah, habis itu dibersihkan lagi, setan datang lagi, bersihkan lagi, setan datang lagi. Ya, tiap malam datangnya. Makanya saya bilang bang, selama Anda jadi orang Islam, selama itu pula setan akan bermalam di hidung. Di sini abang salah. Di hidung kau boleh ada setannya, tapi kau nggak nampak kali. Yesus nggak nampak di hidung umat Kristen itu ada setannya. Makanya nggak ada perintahnya ya kan. Kau tembak di Bible tuh ada nggak tulisan Yesus melihat setan di hidung? Nggak nampak. Lihat goib nggak pandai Yesus itu, katanya dia Tuhan tapi Yesus nggak bisa melihat goib. Begitu cara berpikirnya leh. Tapi kalau Anda menjadi pengikut Yesus bang, setan tidak akan bermalam di hidung Anda. Nah, di situ kok salahnya leh. Ada rupanya tulisan di Bible, kalau engkau ikut
Yesus ikut Kristen, setan tidak akan tinggal di hidung Anda. Tak ada. Gak ada teks satupun di ayat Bible, tak ada. Kenapa? Karena Yesus tak bisa melihat setan, Bang. Yang bisa melihat setan cuma Nabi kami Muhammad SAW. Makanya gak mau umatnya hidungnya masuk setan, dibersihkanlah dengan berwudu, dengan istinsa, begitu, Bang. Begitulah cara berpikirnya, Bang. Lay, sudah butar. Udah paham kau kan, Lay? Masih Islam kau, Lay, biar paham kau. Karena pengikut Yesus bukan iya. Salah. Nah, sekarang begini, Pak. Ya, terserah Anda lah begini. Intinya begini. Setan bermalam di hidung. Kemudian menurut Muhammad, setan juga makan pakai tangan kiri, betul? Minum pakai tangan kiri, betul? Iya. Nabi Muhammad bisa melihat sesuatu yang gaib, kasyaf. Nabi Muhammad bisa melihat setan secara kasyaf. Nabi pernah melihat setan makan tangan kiri. Nabi bisa melihat setan melangkah di awal dan tangan kiri. Maka Nabi tak mau umatnya meniru-niru setan, sehingga dilaranglah umatnya mengkiri-kirikan, tapi menganan-kanankan. Makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan, bersalaman pakai tangan kanan, keluar rumah pakai kaki kiri, tapi masuk rumah pakai tangan kanan. Kenapa, Bang? Karena Nabi kami bisa melihat setan, bisa lihat goib. Beda dengan Yesus kalian, Bang, yang dibilangnya Tuhan, yang kalian sembah-sembah itu. Dia nggak bisa lihat goib, Bang. Makanya dia nggak ada lah pakwanya, perintahnya supaya umat Nasrani jangan ikut setan. Setan itu tangannya sebelah kiri, mengkiri-kirikan, maka makan kananlah kalian. Nggak ada itu, Bang, dalam Bible kalimat itu. Kenapa? Karena Yesus tak bisa lihat setan. Itu, Bang. Dan salah satu setan sudah masuk Islam, betul? Iya, sudah. Nah, ku jelaskan sama kau, Bang, ya. Setan itu beragama kafir. Aku nggak bilang dia Kristen, aku nggak bilang Hindu, aku bilang Buddha, tapi dia kafirun dalam Islam. Kenapa? Karena dia nggak percaya sama Nabi kami. Karena dia benci sama Nabi Muhammad. Apalagi sampai dia katakan, orang yang aku paling benci itu adalah kau Muhammad. Orang yang paling benci yang aku benci adalah orang-orang taat kepada Allah. Ketika Allah perintahkan kepada setan atau iblis untuk tunduk atau sujud kepada Adam, tapi setan tak bisa, berarti dia tidak sami'na wa ata'na. Maka syarat-syarat Islam itu kan, rukun Islam itu kan pertama, Bang, meyakini, bersyahadat, menyaksikan atau meyakini Allah itu Tuhan, Nabi itu Rasul. Setan nggak meyakini, maka setan itu bukan beragama Islam. Bisa jadi setan itu beragama Kristen, bisa jadi beragama Hindu, nggak tahu lah aku, Bang. Kau tanyalah dia, Bang. Nanti kalau jumpa sama setan, kau tanya dia, apa agama setan tuh? Cocok menurut kau, Le? Oke. Jadi, Le, kita teruskan bisnis apa kita ya? Kita nih ya. Oke, Le. Hadis yang dibacakan Lay Sidabutar tadi itu hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Teks hadisnya adalah idza staiqadha ahadukum min manamihi fatawadda falyastansir thalatha fa inna syaitana yabitu ala khayshumihi. Artinya, aku nggak usah pakai artinya, nggak pakai terjemahan, aku pun bisa, Le, baca, menerjemahkan hadis ini tanpa ada terjemahannya, karena aku tahu bahasa Arab, Le. Beda dengan kau tadi, Le. Kau bilang kau menguasai Islam, tapi kau baca terjemahannya. Berarti lebih pintar aku daripada kau, Le, ya kan, Le? Apabila seorang di antara kalian, maksudnya ini kaum muslimin, Le. Idza staiqadha ahadukum, apabila di antara kalian bangun tidur dari tidurnya, min manamihi,
Ini maksudnya bangun tidur mau sholat subuh lah. Mau sholat subuh, bangun tidur mau sholat subuh jam 5 atau mau sholat tahajud jam 4 bangun tidur dia. Itulah lah maksudnya lah. Berarti ini khusus hadisnya kepada kaum muslimin, bukan kepada kafirin seperti ente lah, seperti anda lah. Sudah buta. Kalau kalian bangun subuh atau mau sholat tahajud, bangun tidur dari tempat tidurnya, fatawaddo, maka hendaklah dia berwudu. Itu dia lah. Jangan bangun tidur langsung, bukan gitu masuk hadisnya lah. Kau baca fatawaddo-nya lah, maka berwudu lah. Karena di dalam berwudu itu lah ada sunnah memasukkan mulut ke dalam air dalam mulut dan memasukkan air ke dalam hidung, namanya istinsa. Kalau masukkan air ke dalam mulut namanya tamat madho. Aku tahu lah pandai bahasa Arabnya lah. Kau nggak tahu lah. Kau bilang kau sangat menguasai ilmu Islam, tapi pakai terjemahan. Berarti masih cemen kau lah. Masih cemen kau menguasai ilmu Islam. Buktinya baca terjemah kau, bahasa terjemahan kau. Baiklah ya, kita teruskan. Setelah dia berwudu, maka hendaklah dalam wudunya falyastansir, melakukan istinsa. Itu maksudnya leh. Istinsa itu maksudnya memasukkan air ke dalam hidung. Falyastansir salasa 3 kali. Kalau kita lihat terjemahan dari kamus Munawwir, itu maksudnya leh masukkan air hidung. Tarik gini. Gitulah ya. Ini air kan leh. Keluarkan lagi. Kalau kita lihat dari ilmu kesehatan itu bagus lah, bisa mengurangi efek dari sinusitis. Jadi kuman-kuman di dalam hidung ini lah itu banyak lah ya. Jadi diambil air, keluar 3 kali lah. Maka kau lihat lah orang Islam lah jarang kena sinus. Kenapa? Karena rajin dia membersihkan hidungnya. Kuman-kuman itu bersih lah. Berbeda dengan orang kafir seperti kau lah ya. Banyak ku tengok sinus. Kenapa? Karena dia tak pernah membersihkan hidungnya, hingga sinusitis, kuman-kuman sinusitis banyak di sininya. Nabi kami nggak mau umatnya kena sinusitis lah. Makanya setiap bangun tidur dibersihkanlah dengan istinsa. Itu namanya memasukkan air ke dalam hidung. Aku lah kalau bangun tidur segar hidungku, bersih lah. Bersih, sunyi dari sinusitis atau amandel. Kenapa? Hilang itu leh. Itulah hebatnya ajaran Islam itu leh. Kita teruskan ya. Fa inna syaitana yabitu ala khaysumihi. Karena setan tidur atau beristirahat di hidungnya, hidung manusia. Ini khaysumihi itu maksudnya aja kepada manusia. Artinya semua manusia kalau malam setan tidur di hidungnya. Cuman perintah berwudu, perintah istinsa, membersihkan hidung itu hanya diperintahkan kepada umat Nabi Muhammad. Kau lah kalau mau kau bersihkan gak apa-apa, bersih dong, kau gak sinusitis kau, bagus itu. Tapi gak mungkin kau mau karena kau percaya kepada Nabi Muhammad. Nah, kenapa Yesus tidak pernah memerintahkan umatnya untuk membersihkan hidung bangun tidur? Karena Yesus nggak bisa lihat setan itu leh. Makanya tidak ada perintah. Kau tengoklah, perintah di Bible nggak ada. Pernahkah di dalam Bible Yesus pernah melihat setan? Nggak ada leh. Kau tunjukkanlah tuh di dalam Bible tuh, dari Lukas, Matius sampai kemanapun, ya kan? Kau tunjukkan, coba. Kau tunjukkan dengan apa di postingan kau tuh. Ada nggak Yesus pernah melihat setan? Nggak pernah. Apalagi melihat setan dalam hidung, nggak pernah lah. Kenapa? Karena Yesus itu hanya bisa melihat yang johir-johir aja lah. Itu makanya tidak ada fatwanya kepada umat Nasrani membersihkan hidung dari air bangun tidur. Nah, oke lah, kita lanjut. Nah, jadilah kita lanjutkan diskusi kita nih. Hadis ini juga menjadi dasar. Ini hadis yang kita baca tadi lah, idastaiqadha tadi.
Hadis ini juga menjadi dasar bagi ajaran Islam untuk menjaga kebersihan diri. Jadi perintah membersihkan diri itu ada dalam Islam. Karena Islam itu harus bersih. An-nadhafatu minal iman. Sampai di situ pembahasan Nabi kami. Pembahasan dalam Islam itu bersih itu sebagian dari iman. Suci, kebersihan dari sebagian daripada iman. Adakah di Bible kebersihan itu daripada iman? Suci itu sebagai dari tak ada. Kenapa? Karena Islam yang suka dengan bersih. Jadi hebatnya Islam itu di situ. Ada kalimat kebersihan itu sebagai daripada iman. Tak ada di Bible itu tak ada. Oke, kita teruskan. Termasuk kebersihan hidung, karena hidung merupakan salah satu pintu masuk ke tubuh manusia. Selain itu, hadis ini juga mengingatkan kita bahwa setan senantiasa mengintai dan berusaha mengganggu manusia, terutama saat tidur. Ingat, manusia kau manusia apa enggak kau? Entah kau jin atau kau setan kawannya. Setan sudah putar. Kau manusia kan berarti setan itu pun mampir di hidungmu. Tapi sayangnya hadis ini tak sampai kepadamu. Enggak ada perintah hadis kepadamu. Ini khusus kepada muslimin karena kau kafir gitu. Kita lanjutkan sudah putar. Makna harfiah. Setan benar-benar bermalam di batang hidung manusia. Jadi setan itu bermalam di batang hidung manusia. Kok bisa tahu? Karena Nabi kami bisa lihat. Nah itulah hebat Nabi kami bisa melihat yang gaib. Nah, setan merasa nyaman bersemayam di hidung yang kotor dan tidak bersih. Kita sehari-hari kan bekerja kan kotor hidung kita ini, debu jalanan. Maka sukalah setan bermalam di situ. Kok bisa setan? Karena setan itu malu halus, gaib, bisa dia bersembunyi di lubang-lubang kecil, di lubang hidung bisa Nabi kami nampak Yesus nggak nampak, nggak bisa lihat kayak gitu. Nabi kami bisa lihat, maka keluarlah hadisnya. Kalau Yesus bisa melihat, pasti keluar fatwanya di Bible. Itu aja logikanya Oke Baru makna simbolis. Hidung merupakan pintu masuk ke dalam tubuh dan hati, sehingga setan dapat lebih mudah mempengaruhi seorang melalui hidung. Jadi dari hidunglah setan itu masuk lalu sampai ke tubuh manusia, ke kalbu, ke hati, ke jantung dan segala macamnya Di jalan darah dari hidunglah masuk tadi setan tadi. Nah, hadis ini menekankan bahwa pentingnya menjaga kebersihan hidung khususnya saat bangun tidur. Setan diyakini bermalam di batang hidung sehingga dengan beristinsar atau istinsa membersihkan hidung dengan air sebanyak 3 kali, maka setan akan pergi dan kebersihan hidung pun terjaga. Luar biasa Islam ini Hidung itu pun, kebersihan hidung pun dibahas kebersihan mata dibahas, kebersihan mulut dibahas. Itulah luar biasanya Islam tuh Nampak Nabi kami setan-setan tuh beda dengan Yesus kalian nggak nampak, makanya tak ada fatwanya di Bible untuk membersihkan hidung. Itu dia Nah, oke kita lanjutkan lagi. Maka oke mungkin itu saja yang dapat jadi sudah putar. Itu sajalah yang bisa saya. Jadi sudah putar. Itu saja yang bisa aku sampaikan kepada kau Maka setan itu sebenarnya beragama kafir. Nah, setan itu setiap malam tidur berjaga malam di hidung manusia. Kau juga manusia, maka di hidung kau pun ada setan. Tapi perintah ini dikhususkan kepada kaum muslimin. Kenapa orang Kristen tidak ada perintah untuk membersihkan hidungnya? Nah, jawabannya karena Yesus tak bisa lihat setan. Ada setan di hidung manusia, di agama, di umat Nasrani itu ada setan, tapi Yesus nggak bisa lihat setan itu, makanya tak ada perintahnya. Mungkin kurang sayang Yesus sama kalian, biar aja lah setan itu ngingkap terus di hidung sile butar itu, nggak apa-apalah, biar aja setan itu di hidungnya. Mungkin begitu anggapan Yesus, maka tidak ada fatwanya. Oke, sudah mengerti kok kalian tentang fatwa atau hadis Nabi tentang tengah bangun tidur harus membersihkan hidung. Itulah hikmahnya mengapa disunnahkan, diperintahkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad kami setiap bangun tidur harus membersihkan hidungnya supaya bersih dari
setan. Oke, salam jumpa di video selanjutnya.